Dalam skenario pertandingan ini, gol Argentina dinilai tidak memiliki indikasi offside atau insiden lain yang memang masuk ke dalam kategori yang dapat diperiksa oleh VAR. Proses pemeriksaan diawali oleh tim VAR yang berkomunikasi dengan wasit di lapangan. Sementara untuk keputusan offside di lapangan, untuk saat ini Dodo Lovers tengah stres setelah idolanya tersingkir di Piala Dunia. Dan mereka mencari-cari alasan bahwa kemenangan Messi atas Mesir itu curian atau settingan. Yang dimana justru Kapten Mesir sendiri memberikan pengakuan. Di mana Muhammad Salah sebagai kapten dari Mesir benar-benar tertawa dan memberikan bantahan keras jika Argentina menang karena settingan melawan Mesir. Memang ada beberapa pemain Mesir yang merasa tidak terima atas keputusan yang diberlakukan oleh wasit, itu adalah sesuatu yang wajar. Pertanyaannya, apakah ini benar atau justru siapa yang dirugikan? Jika kita melihat berbagai cuplikan yang diberikan oleh fans-fans sebelah, sudah pasti kita akan menganggap Messi yang curang. Namun jika kita melihatnya langsung secara keseluruhan pertandingan, justru Argentina lah yang benar-benar dirugikan. Yang pertama adalah mengenai injakan. Ini main bola, bukan main backless, yang dimana tidak boleh menginjak. Banyak opini yang mengatakan bahwa injakan pemain Argentina kepada Mesir pelanggaran, lalu bagaimana dengan injakan pemain Mesir kepada pemain Argentina dengan beberapa bukti di antaranya. Yang pertama, pemain Mesir mendorong pemain dari Argentina sampai jatuh dan tidak terjadi penalti sama sekali. Sedangkan yang kedua adalah menginjak pemain Argentina dan sampai saat ini tidak ada pelanggaran yang dimana justru pemain Mesir itu malah tidak mendapatkan kartu merah atau hukuman dari wasit. Yang selanjutnya adalah saat Messi beberapa kali dilanggar dan tidak ada yang ngeh. Kenapa setiap pemain Mesir melanggar wasit diam? Jadi siapa yang dirugikan? Melihat itu semua, Kapten Mesir Muhammad Salah justru mengambil sikap yang berbeda. Dalam wawancara seusai pertandingan, Salah secara tegas membantah anggapan bahwa negaranya menjadi korban kepemimpinan wasit. Menurutnya, setiap pertandingan besar selalu menghadirkan keputusan-keputusan sulit yang harus diambil dalam hitungan detik, dan hal tersebut merupakan bagian dari sepak bola. Salah menjelaskan bahwa dirinya menghormati seluruh keputusan yang dibuat perangkat pertandingan. Ia mengaku memahami bahwa wasit bekerja di bawah tekanan luar biasa, terlebih pada laga sebesar ini yang disaksikan ratusan juta pasang mata di seluruh dunia. Karena itu, ia meminta masyarakat Mesir untuk tidak menjadikan wasit sebagai kambing hitam atas hasil pertandingan. Saya tidak melihat kami dirugikan secara sengaja. Saya menghormati keputusan wasit. Dalam pertandingan sebesar ini akan selalu ada momen yang diperdebatkan, tetapi menurut saya itulah bagian dari sepak bola. Kita harus belajar menerima hasil dan terus berkembang, ujar Salah dalam skenario fiksi ini. Lebih jauh lagi, Salah justru memilih mengalihkan perhatian kepada kualitas permainan Argentina. Menurutnya, kemenangan yang diraih Albi Celeste bukan semata-mata karena keputusan wasit, melainkan karena mereka mampu memanfaatkan setiap peluang dengan sangat baik. Ia mengakui pengalaman para pemain Argentina menjadi pembeda pada momen-momen krusial. Tak hanya itu, Salah secara khusus memberikan penghormatan kepada Lionel Messi. Ia menyebut sang kapten Argentina kembali menunjukkan kualitas sebagai pemimpin yang mampu mengangkat performa seluruh rekan setimnya di pertandingan paling penting. Saya ingin memberikan selamat kepada Messi. Ia menunjukkan mengapa namanya selalu dihormati di dunia sepak bola. Cara dia mengatur tempo permainan, memberikan motivasi kepada rekan-rekannya, dan tetap tenang di bawah tekanan adalah sesuatu yang luar biasa. Kami berusaha menghentikannya, tetapi pemain seperti Messi selalu bisa menemukan cara untuk membuat perbedaan, lanjut Salah. Salah juga menambahkan bahwa dirinya tidak ingin kemenangan Argentina dinodai oleh perdebatan mengenai wasit. Menurutnya, para pemain Argentina telah berjuang keras selama 90 menit dan pantas mendapatkan apresiasi atas performa mereka. Ia menilai akan jauh lebih baik apabila semua pihak menghormati perjuangan kedua tim daripada terus memperbesar kontroversi. Di akhir pernyataannya, Salah mengajak seluruh pendukung Mesir untuk tetap bangga terhadap perjuangan tim nasional.
Baginya, kekalahan merupakan pelajaran berharga yang harus dijadikan motivasi untuk bangkit pada turnamen berikutnya. Sementara itu, ia berharap Argentina mampu melanjutkan performa terbaik mereka, seraya kembali memberikan penghormatan kepada Messi yang dinilainya masih mampu menjadi inspirasi bagi jutaan pesepak bola di seluruh dunia. Di sisi lain, perdebatan mengenai VAR juga mulai menemukan penjelasannya. Banyak yang mempertanyakan mengapa gol Argentina tidak ditinjau ulang melalui monitor VAR. Padahal berdasarkan protokol VAR FIFA, tidak setiap gol harus diperiksa melalui tayangan ulang oleh wasit utama. Seluruh gol memang secara otomatis dicek oleh tim VAR, tetapi wasit lapangan hanya akan melakukan on-field review jika tim VAR menemukan adanya indikasi kesalahan yang nyata dan terang. Dalam skenario pertandingan ini, gol Argentina dinilai tidak memiliki indikasi offside atau insiden lain yang memang masuk ke dalam kategori yang dapat diperiksa oleh VAR. Proses pemeriksaan diawali oleh tim VAR yang berkomunikasi dengan wasit di lapangan. Sementara untuk keputusan offside di lapangan, hakim garis memiliki peran penting dalam memberikan sinyal awal sebelum proses tersebut dikonfirmasi melalui teknologi VAR. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pertandingan, termasuk meninjau rekaman dari berbagai sudut kamera serta komunikasi antara wasit di lapangan dan tim VAR, kami menyimpulkan bahwa setiap keputusan yang diambil telah mengikuti prosedur dan interpretasi laws of the game yang berlaku. Tidak ada satupun keputusan yang dibuat berdasarkan nama besar seorang pemain ataupun demi menguntungkan tim tertentu. Dalam pertandingan sebesar ini, wajar apabila setiap keputusan menimbulkan perdebatan. Pendukung Argentina tentu memiliki sudut pandang mereka sendiri, begitu pula pendukung Mesir. Namun, tugas wasit bukanlah memuaskan semua pihak, melainkan menerapkan aturan permainan secara konsisten berdasarkan apa yang mereka lihat dan bukti yang tersedia melalui VAR. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo, tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai! I've done it before, and man, I'm not perfect.